Jadi aku sempet Kristen dan KTP ku pun sekarang masih Kristen gitu. Kalau jodoh nggak kemana, kalau nggak jodoh mau gimana? Tentuin dari sekarang atau bubarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik bersama Idui Podcast di sini. Kali ini kedatangan narasumber dari teman-teman baru. Cuman kayaknya bisa kita bahas nih. Apanya yang dibahas? Masa lalunya kayaknya nih seru nih. Ada Firza Rizky Amanda. Halo. Gitu dong, seru nih kalau punya. Kalau cewek biasanya narasumber cewek tuh lebih excited ya. Lebih excited. Padahal nggak dibayar mereka semua ini. Padahal nggak dibayar. Jadi ya kasih makan doang kali ya. Kasih makan aja tadi, bebek, tenang ya. Tenang. Kasih makan doang udah seneng. Oke. Firza, kenalin dong, kamu itu dari mana, terus kok bisa ada di sini? Terus nomor teleponnya juga? Nomor telepon. Oh nggak usah ya. Oke, perkenalin, nama aku Firza Rizky Amanda. Terus halo. Umur perlu nggak sih? Nggak usah ya. Umur nggak usah. Okay. Ntar bisa dilihat sendiri kok ada di mana-mana. Aku berasal dari Medan sih, tapi udah lama di Jakarta. Horas dong. Iya benar. Kok tahu sih? Tahu makanan khas Medan nggak? Nggak tahu. Ya udah. Bika Ambon. Nah iya benar. Tahu? Nyokap sering beli. Sering beli dulu. ya? Iya itu enak banget. Iya. Iya itu benar. Oke, terus sekarang kesibukannya apa? Honestly kesibukan nggak ada sih, cuman kerja itu pun WFH. Terus paling kesibukan nunggu diajak duet sama kakak kayaknya. Oh, nggak diajak nikah? Diajak? Nggak ada. Nggak ada, belum ada. Oh belum ada. Belum berarti enggak. Belum berarti. Belum itu berarti sedang di searching ya, sedang di. Iya, kalau enggak itu berarti kan di close kan. Terus berarti kantor di mana? Kantor untuk yang sekarang itu di dekat rumah sih, di daerah ITC Cempaka Mas. Gitu. Jadi gini ceritanya. Aku itu baru pindah kantor, nggak lama secara tiba-tiba si COVID-19 datang. Jadi dari awal aku pindah kantor itu udah WFH terus sampai sekarang. Sebelumnya gitu. kantornya di mana? Di Cikini. Oh, gitu. Tapi ya berarti pulang pergi? Pulang pergi ada kok yang nganter. Ada. Sakit nih. Sama bokap, maksudnya sama bokap. Oh, sama bokap. Iya. Bokap teman-teman tenang ya, masih ada harapan. Ada harapan. Sama bokap ada. Pengaruh banget nggak sih COVID ini terhadap pekerjaan kamu? Oke. Kan WFH kan? COVID-19 pengaruh atau enggak ke aku kali ya, Yeah. Jangan pekerjaan doang. Jadi gini, COVID-19 ini kan melanda secara dunia, global, betul. ya kan. Jadi kalau ditanya dampak atau enggak ke aku, kita semua pasti ngerasain dong, bukan cuman aku gitu. Betul. Cuman yang aku mau bahas di sini adalah dia berdampak ke pekerjaan karena gini. Karena yang tadi aku bilang, jadi berdampaknya itu aku harus WFH, gitu. Terlebih pekerjaan aku itu kan nge-maintain, gitu kan, dimana ada saat-saat. Maintenance apa nih, hubungan? Bukan. Oh, bukan. Nge-maintain maksudnya hasil dari deal-dealannya itu kira-kira ada problem nggak, gitu loh, yang udah kita kasih ke mereka, gitu kan. Nah ada di mana yang aku harus ketemu dengan klienku untuk ngebahas kira-kira ada masalah apa nih Pak, gitu. Nah tapi karena adanya COVID ini, jadi harus pembahasannya ya by email, by WhatsApp gitu. Tapi kembali lagi aku bilang kalau misalkan kita secara sadar tuh harus harus banyak bersyukur karena walaupun itu berdampak sama aku, masih banyak loh orang yang kurang beruntung dari kita. Iya, gitu. Kayak misalkan mereka gajinya yang dipotong dan ada yang juga beberapa tuh kayak udah menjajakan produk mereka ke jalanan padahal mereka punya gerai gitu loh di mall, ya nggak sih? Dan ada juga yang beberapa yang kehilangan pekerjaan. Jadi memang kalau dibilang berdampak ya pasti berdampak untuk kita semua. Tapi kembali lagi aku bilang karena ini global, jadi mau nggak mau kita tuh harus 3B. Mau tahu apa? Itu? Bersyukur, bersabar, satu lagi belajar. Kan bismillah. Bukan, jadi memang ya harus kayak gitu. Cuman kalau bilang dampak, kembali lagi ada plus minus gitu. Jadi ada yang, kenapa aku bilang minus, ya kita kayak kehilangan pekerjaan, gajinya dipotong, terus juga ada yang harus melipir ke jalanan gitu. Kalau yang plus pasti adalah beberapa oknum yang ngerai untung gitu loh di selama during COVID ini kan. Karena gitu. kan awal-awal juga kan mereka tuh ada yang semacam nimbun masker. Iya nggak sih? Benar. Terus hand sanitizer gitu-gitu. Ya jadi memang ya dampaknya ada plus minusnya. Cuman menurut aku gini loh. During COVID ini kan kita banyak waktu di rumah ya. Betul. Iya kan. Jadi pasti kayak banyak waktu bareng keluarga gitu. Kenapa kita nggak pakai diri kita tuh untuk kayak menggali sesuatu yang mungkin kita bisa lakukan bermanfaat. Contohnya yang podcast mungkin, ya kan booming kan karena during pandemi kan. Terus juga mungkin nulis, ngelukis, gitu loh. Masih banyak hal-hal lain yang bisa kita lakuin selama pandemi ini gitu. Kamu terakhir ngelukis kapan? SD? Aku nggak bisa ngelukis.
Oh dari kan Nulis. dulu ada kan maksudnya kurikulum untuk melukis. Nggak ada, nulis nggak kali. Iya, nulis aku suka sih. SD itu Oh, TK, menggambar. SD ya? Iya, lukis menggambar kan lukis. Iya, kan? iya. Aku nggak suka gambar. Oh suka, Enggak. langsung sukanya ya, ngelihat sesuatu gitu maksudnya. Oh ya, objeknya langsung. Ini bahas apa sih? So, kayak gitu. Jadi kalau dibilang ya kembali lagi dampak, ya pasti berdampak buat kita semua gitu. Covid berdampak sama hubungan percintaan nggak? Dengar-dengar sih kayaknya. Coba jelasin lah. Berdampak enggak sih, karena udah kelar sebelum si Covid datang. Oh sebelum Covid datang Iya, udah kelar udah hubungannya. kelar. Gitu. Jadi kalau bilang berdampak enggak sih. Oh, setragis apa sih kalau boleh tahu? Curiga gue tahu dari mana sih? Tahu dari mana sih? Iya denger aja. Denger. Kan sebelumnya lihat di podcast yang sebelumnya. Jadi Oh iya. pengen tahu Emang aja. nonton? Udah subscribe Nonton, belum? udah dong. Oh udah oke. Jadi kalau dibilang tragis sih sebenarnya enggak ya kak. Lebih kayak apa ya? Banyak pelajaran lah yang gue dapat dari dia gitu. Contohnya apa? Jalan apa nih? Karena dia itu pacar pertama gue, gitu. Jadi gue pertama ke Jakarta tuh ketemunya. Pertama Jakarta. Iya, ya maksudnya yang gitu. bener-bener pacaran nih, bukan cinta monyet oke. ya. Karena begitu masuk Jakarta itu sebenarnya juga langsung ketemu dia. Iya, setahun di sini gitu. langsung ketemu dia. Jadi gue Beruntung nggak tahu sekali standar dia. cowok di Jakarta tuh kayak apa, gue nggak tahu. Ya, Maksudnya kayak yang gini. playboy mungkin. Kayak gini mukanya nih. Bukan lah, pasti kan maksudnya misalkan di Jakarta tuh terkenalnya mungkin yang suka gombalin atau Ya, mungkin ya, yang ya. senang kayak apa namanya abis kenal baru ketemu terus ditinggalin. Gue nggak tahu sama Ya, sekali ya. gitu Oke, loh. oke. Jadi begitu ketemu dia langsung pacaran. Dan Berarti itu beda agama sampai Jakarta posisi waktu polos itu. dong ya berarti ya? Kenapa? Polos banget, alis aja belum ada. Oh gitu. Iya, dan masih ya benar-benar polos ya orang polos yang baru datang ke kota besar gitu. Oh gitu. Iya, Oke, lalu kayak gitu. setelah ketemu akhirnya Ketemu awalnya udah tahu sih dia itu beda agama udah tahu, tapi Oh beda agama. iya, aku muslim. Kamu muslim pada saat itu. Muslim, keluarga gue semuanya fanatik malah. Iya. Kayak gitu. And then berjalannya waktu kita niatnya tuh cuma pacaran doang kayak ya udahlah Oke. jalanin aja gitu. Jalanin dulu aja. Iya, iya biasa maksudnya begitu. paling karena kan aku harus balik ke Medan juga kan. Iya. Gue pikir Karena kamu juga masih muda kan waktu itu umurnya. paling 19 deh. 19 tahun ya? Iya, masih 19 tahun. Iya, masih Jadi belum ada kepikiran nggak ada buat- kepikiran buat merit sama Nggak sekali ada. enggak. Oh sekarang udah ada kan tapi. Nanti itu di ending kita bahas ya. Lanjut ya. Oke, and then ya udah seiring berjalannya waktu ternyata lumayan lama dijalanin sama dia gitu Oh loh. gitu. 5 aduh. Pokoknya yang ke 5 tahun ke 6 tahun jadi aku memutuskan untuk bukan ikut dia ya, maksudnya itu keputusan aku sendiri yang ngambil Oh, gitu. selama itu. Jadi aku sempat Kristen dan KTP ku pun sekarang masih Kristen Oh gitu. gitu. Kayak gitu. Kok bisa Sampai melangkah. bertahan dan bisa melangkah ke ikut sama bertahan beliau gitu. bertahan untuk tunggu ya oke, bertahan karena kita yang beda agama Iya ya. betul. Karena gini, kembali tadi aku bilang dia satu-satunya cowok yang aku kenal pertama, bukan aku nggak mencoba untuk cari yang lebih Cari yang baik lain, atau ya, yang seiman betul. gitu, enggak sama sekali. Tapi karena memang orangnya nggak neko-neko sih kak, dan aku gitu. bukan tipikal yang udah gue bosan gue cari yang lain gitu, enggak Oh, kayak gitu. Jadi aku rasa kalau semua orang tuh punya kesempatan untuk bisa berubah, setuju? Ya, Nah, setuju. jadi aku pikir ya udah nih orang pasti bakal berubah lah Ya, gitu ya. di luar soal agama. And then sampai akhirnya menjajaki ke 5 tahun, Oke. semua orang pasti pernah berada di titik terendah. Oke. Iya kan, semua orang punya masa lalu gitu. Nah dia ini satu-satunya orang dan kebetulan aku deket juga sama keluarganya gitu kan. Dia juga deket sama keluarga aku. Dia yang ada di momen-momen terendah aku. Oke. Nah, jadi bentar. mungkin, sebelum nyampe di situ, kamu tuh kok bisa ada di titik terendah itu karena kerjaan atau karena keluarga? Oke. Oke, keluarga Kita harus ya. tahu nih ya, Iya, biasanya. keluarga. Jadi aku tuh nggak deket banget sama papa mamaku dulu. Oke. Gitu kan, aku dibesarin sama nenek, and then Kamu anak berapa sih? the one and only, The one and only, satu-satunya. Iya, satunya jadi ya. kalau yang lamar aku tolong be careful ya, soalnya anak satu-satunya loh. Gitu sih. Bisa. Bisa gak sih? Bisa. Nggak bercanda. Jadi gitu. Jadi setelah aku SMA baru ikut mama. Jadi memang bukan kita nggak akur-akur, tapi Betul. lebih ada space Karena emang di antara kita. keseringan sama nenek kali ya. Iya, benar. Dan orang kayak tua pun lagi di Jakarta ya memang. Orang tua, iya mamaku di Jakarta. Oh gitu. Kayak gitu. Jadi kalau dibilang kenapa di titik terendah, Salah karena satunya keluarga itu ya. ya. Terus juga waktu itu aku sempat putus sama dia. Jadi aku ngerasa kayak gue ini mau tujuan hidup gue ini apa sih Iya, gitu. iya, betul. Arahnya mau kemana sih? Betul. Gitu, dan adalah dia. Mhm. Gitu. Dan adalah dia itu berarti dia secara Dia tidak support. langsung Dia
nggak pernah aja maksudnya Oh, kamu iya. masuk Kristen aja deh biar kita gampang nikah. Nggak pernah sama nggak sekali. pernah, nggak pernah ya? Nggak. Atau dia memperkenalkan, kamu tau nggak ini tuh Begini iya gitu. Sebenarnya ini iya begini, gitu. sebenarnya ajarannya begini. Enggak. Oh, enggak. Karena dia bukan gitu. tipikal yang fanatik Kak. Jadi Iya, dia iya. sebenarnya cuman kayak biasa aja ngikutin Cuman nunjukin ibadah doang, tuh. biasanya Iya, gitu bahwasannya ya udah ini Kristen ya, ini Muslim kayak gini ya gitu. Dan kita nggak ada bahas bahwasannya kalau kamu mau nikah sama aku, kamu ikut aku, nggak ada. Iya, oh, Jadi nggak belum kayak mau nikah tapi nggak kepikiran dengan cara apa. Oke, gitu loh. Oke. Sampai pada akhirnya menjalan ke 5 tahun, aku yang mutusin buat Buat ikut iya. sama beliau. Dan itu pun belajarnya nggak sebentar ya, 3 bulan lebih. Terus Kalau di Islam kan namanya hidayah tuh. Nah, kalau Oke. kamu itu karena ada melihat sih sebenarnya sesuatu atau ada kejadiannya sih Kak, cuman kejadian. apa ya, yang memang menyentuh hati gue sih pada waktu itu ya. Gue nggak tahu maksudnya, karena ini kan udah 2 yang berbeda kan. Jadi kalau Betul, gue bahas betul, yang betul. itu takutnya nggak sinkron ke sini Betul, gitu. betul, Intinya betul, memang betul. ada sesuatu kejadian yang memang gue ngerasain, oke gue harus ke sini nih, harus pilih jalan yang ini nih. Gitu. Itu karena tujuannya memang udah terlanjur bareng atau karena memang tujuannya itu memang pengen belajar aja dengan agama ini? Maksudnya? Karena kan begini, orang pindah kan karena kamu dibilang udah di titik terendah nih. Aha. Cuma ada dia nih. Aha. Nah, itu pindah karena memang udah sama dia gitu. Sekalian aja mendingan gue pindah. Enggak sih, enggak kepikiran enggak karena gitu ya? gue masih berpikir bahwasannya ya memang yang pertama di hidup gue itu pasti keluarga gue, even Ya. hubungan kita nggak bagus Betul, ya. betul. Gitu. Jadi memang kenapa gue pindah ya karena gue ngerasa gue nyaman saat itu di situ. Gitu loh, dan gue ngerasa kayak nggak kepikiran pokoknya bahwasannya yaudah demi nikah deh gue pindah gitu. Oh, Enggak gitu, sama sekali gitu. Memang karena gue nyaman dan gue ngerasa kayak oh ini loh tempat gue, dan kebetulan kan perkumpulan mereka itu kan welcome ke gue ya. Iya, Mungkin iya. salah satunya itulah kenapa gue bilang Semua orang juga terdekat keluarga tuh welcome pengaruh sih banget. biasanya. Kenapa? Semua keluarga juga welcome sih biasanya. Iya, apalagi maksudnya kan kita ke mereka tuh kan Iya. kayak lebih. Ya, kalau kita masuk ke lebih- rumah kan ada welcome gitu. Oh itu kayak set. Oke, Sen. Tim ses nonton doang nih, nggak ada yang. Itu kayak set kaki, welcome. Once kamu udah pindah, Aha. itu bertahan berapa lama? Karena pas aku kenal kamu, kok dia berhijab nih, gitu. Oh iya, lu Kok begitu bisa? ngeliat langsung Iya, langsung langsung. hijaban ya. Ini sebenarnya actually hijaban juga masih belajar sih Kak. Aku nggak mau memungkiri bahwasannya kalau ada teman-temanku yang lihat, loh Firza kok kadang berhijab, kadang nggak, kadang masih main di mana. Iya. Karena memang aku masih belajar gitu. Jadi aku nggak mau yang langsung tiba-tiba Iya, itu proses sih memang. langsung nyemplung gitu. Aku nggak Oke, kayak berarti gitu. Boleh tahu nggak proses kenapa bisa pindah lagi? Apa karena ada? Tadi perpisahan. pertanyaan lo yang sebelumnya belum gue jawab. Oke, apa tuh? Em, Berapa lama? Iya, setelah Oke. gue ke Kristen kan. Iya, berapa lama? Posisi ke 5 tahun itu gue memutuskan pindah. Oke. 2000 berarti 2 tahun lah gue Kristen. 2 tahun. Kalau ditanya hubungannya gimana, baik-baik aja sih. Baik-baik aja sebenarnya. Gitu. Maksudnya gini, kalau kita bahas secara logika, pasti gue pengennya setelah gue pindah itu ya minimal ada kejelasan buat nikah. Kejelasan untuk menikah. Iya dong, karena hubungannya jelas iya, gitu. even maksudnya gue pindah bukan gara-gara itu sebenarnya sih gitu kan. Cuman gue ngerasa kayak ya udahlah udah jadi satu, udah kita udah satu sudut pandang, kenapa lo nggak yang nggak excited gitu lah, maksudnya kayak nuntun gue. Aku nggak bilang aku nggak dihargain waktu aku di situ ya. Oke. Cuman maksudnya kayak kurang effort aja loh Kak. Jadi gimana sih kayak gue yang kita kapan nih ngurus ini, kapan nih. Kamunya yang Nah, yang nanya iya, ya. dan itu udah terulang di 2 tahun. Oh. Gitu. Jadi sempat aku kasih waktu 1 tahun, terus akhirnya enggak juga, kayak molor nggak jelas gitu, aku putusin. Oke. Kita hampir 7 tahun itu bukan yang nggak pernah pacaran sama orang, udah sering. Dia sama Oke, siapa, oke. aku sama siapa gitu kan. Nah, jadi akhirnya yang di 7 years yang terakhir ini ya udah ini harus dijalanin gitu. Oke, Jangan cuman oke. kayak wacana doang gitu, dan ternyata Dan tetap aja dia nggak ada action gitu. enggak. Jadi gini, gak ada action. Kembali lagi aku nyudahin tuh karena memang aku nggak mau bilang maksudnya dia punya sifat buruk ya. Kita semua punya sifat Iya, baik betul, dan betul. sisi baik dan buruk gitu. Cuman mungkin pada saat itu adalah aku udah nggak punya kapabilitas lagi untuk ngertiin dia. Jadi aku sudah di memilih luar udahlah. batas ya, Iya, istilahnya ya. aku pilih ya udahlah kita sudahin aja gitu. Dan Oke, itu dengan cara baik-baik. Pisahnya dengan cara baik-baik. Baik-baik. Aku nggak ya dengan cara baik-baik. Cuman kalau ditanya dia terima atau enggak, aku nggak tahu ya. Maksudnya Iya, udah betul. bukan Karena memang yang memutuskan tuh kamu. Kenapa? Bukan dia yang mencoba untuk memutuskan hubungan tuh berarti aku, jujur kamu aku. ya? Gitu. Ya gitulah Ya, tinggal harus. dianya ntar gimana urusan dia. Tapi berhubungan baik sih, maksudnya kayak Oh, sekarang masih berhubungan baik? berhubungan baik ya nggak tahu Just ya. say hello gitu, atau enggak nanya kabar Enggak gitu? sih, enggak. Oh, enggak. Cuman lihat-lihatan doang. Enggak di ada ucapin story. ulang tahun juga sih kemarin. Jadi aku pikir
ya udahlah gitu. Terima kasih. Gitu. Oh, iya, aku nggak tahu nih. Iya 25 November kemarin. Promosi ya. 25 umurnya di atas saya itu. Di atas 25. Di atas tahun. 25. Setahun doang. Itu kurang satu Itu di dong. bawahnya. Garing ya? Garing. Coba, Enggak garing, awak dia dong. lucu tahu sebenarnya. Dia lucu tahu. Serius dia. Ada kenapa gitu saja? Garing semua. Oke, terus nah akhirnya kan kamu berpisah kan Pisah. sama dia kan. Tanggapan keluarga gimana? Aku nggak tahu ya karena waktu aku putusin itu keluarganya lagi di Medan. Jadi dia Hah, orang keluarga di Medan Medan? juga. Oh. Jadi kayak cuman antara kita ya mungkin dia nggak mungkin juga jelek-jelekin aku Iya, maksudnya iya. kayak. Tapi pasti menurutku ya menurut pandanganku pasti keluarga mikir aku mainin agama dong. Iya. Ya kan karena gini dari Kak, mana mereka pilihannya? keluarga mereka tuh tahu banget aku ngedalamin agama ini loh Iya, gitu. Gue iya. sampai jadi WL loh gitu. Worship leader. Enggak sih singer gitulah. Oh iya. Nah, tapi kan maksud gue itu PK-nya berapa? enggak. Oh enggak. Nggak tahu pokoknya gue aktif lah di situ gitu. tuh aktif. Jadi pasti kan mereka kayak shock juga. Iya pastilah gue aja shock gitu karena selama gue di Kristen itu Kak, gue sama sekali nggak punya kepikiran buat balik lagi ke Muslim sama Iya, iya. sekali nggak. Gue Pada saat tekankan. di agama itu ya. Nggak pernah. Karena Oke, gini oke. waktu pas gue dibaptis pun Mm-mm. dibaptis gitu, gue Di udah mikir kolam gini. renang kan? Di kolam renang Kolam ya. renang kan, ya? Ya Ya. itulah ya. Gue sempat mikir gini. Ini gue tipikal orang yang suka mikir pahitnya dulu, baru Iya, manisnya, oke. gitu. Jadi nggak sakit-sakit banget Betul, nih. betul. Gue mikir kalau misalkan ini gue udah pindah nih ya kan, udah ibaratnya udah ngebarter sesuatu nih. Tiba-tiba nggak sesuai ekspektasi Iya, gue, ekspektasi. ya kan? Gue harus siap terima resiko dong. Sama jadi misalkan gue mikir waktu itu pada saat itu kalau misalkan nggak jodoh, gue pikir ya bakal ada cowok yang beragama Kristen yang bakal jadi jodoh gue. Oh, gitu. Jadi bukan gue yang balik ke Muslim, nggak sama sekali. Jadi ini sebenarnya yang kalian lihat look yang sekarang ini tiba-tiba ada gitu loh. Dan mungkin doa nyokap gue juga sih. Iya, doanya nyokap gue juga kayaknya. Minta jodoh sama Allah. Amin ya, semoga ketemu ya. Heeh. Iya. Oke, berarti Jadi gitu. setelah itu kamu jarak berapa lama tuh akhirnya kamu bisa untuk bisa balik lagi ke Islam? Dan hal apa sih yang bikin kamu akhirnya bisa balik ke Islam lagi? Karena kan kamu bilang sendiri kan, kamu bilang kayaknya susah nih mau balik lagi karena kalau Kayak udah nggak ada pindah kepikiran, nggak ada pikiran untuk ke Islam aja kan. Untuk ada hal apa? Kalau dibilang jangka waktunya itu baru sih, jadi putus akhir 2019. Oke. Aku syahadatan lagi baru Juli September, baru banget. Oh gitu. Baru banget, ya. September Dan itu aku ini. tiba-tiba aja gitu minta ke mamaku, "Mah, ya udah urus deh, mau syahadatan lagi." Mamaku langsung nangis gitu. 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 Jadi memang kenapa aku tahu itu salah satu doa mamaku, jadi mamaku ada deket sama salah satu sahabatku. Oke. Nah, curhatlah mereka mungkin kan karena mamaku bukan tipikal orang yang ngomong langsung, "Kamu harus kayak gini gini gini." Enggak kayak gitu. Oke. Jadi curhatlah ke temanku. Dia bilang Nanya gini. dulu ya kira-kira. Iya, mamaku ngomong kayak gini. Manggilnya mami kan. Mami tuh nggak bisa maksa si Firza harus balik ke Muslim secara paksa Betul, betul. atau diancam sesuatu gitu, nggak bisa. Apa yang mami bisa ya minta sama yang Yang di atas untuk lembutin hati dia, untuk biar ditarik. Cuman itu yang Iya, dia iya, bisa oke. saat itu dan ternyata terjadi. works ya. Iya. Tapi kalau boleh di flashback, memang salah satu alasannya juga karena mamaku sakit waktu itu Kak, harus dioperasi. Jadi aku ngerasa kayak ini waktunya gue untuk Nunjukin. bukan nunjukin sih, apa, kayak nggak tahu ya. udah gue mau ngapain lagi gitu loh. Iya. Kayak udah waktunya kembali menurut gue sih waktu itu ya. Setelah kamu putus, itu kamu syahadatnya sama siapa? Lu lihat fotonya kan? Lu lihat fotonya kan? Saya nggak tahu, maksudnya orang banyak yang nggak tahu. Oh iya, Kalau aku nggak tahu. gitu. iya semangat banget lagi. Iya itu ditemenin sama itu. Sebenarnya gitu. nggak mungkin setelah putus itu tiba-tiba pindah, pasti Enggak, ada jadi faktor gini, lain kan? Ada. Jadi itu sebenarnya dibilang teman gak sih Kak? Lu pernah gak sih punya orang yang ada di sosial media lu lah katakan ya, di WhatsApp, di lain. Udah lama tapi lu nggak pernah say hi. Oke. Nah gue sama si cowok itu tuh begitu sampai akhirnya kita karena memang putus, gue coba silaturahmi lah gitu ke Silaturahmi, dia. oke. Ya udah sampai akhirnya waktu memang syahadatan itu dia yang hadir. Mendampingi. Iya, Oh, iya. Oke. Gitu. Ya begitu. Tapi yang dampingin itu ada tujuannya nggak kira-kira? Tujuan apa dulu? Untuk ya siapa Oh, tahu. maksudnya ada untuk kedepannya. Ada. Jadi nggak cuman maksudnya kayak pacaran-pacaran kayak Iya, yang nggak cuma buat temenin doang iya, kesyahadatan. enggak, gitu. enggak. Kalau aku nggak tahu menurut dia ya. Kalau Iya. kalau nonton nggak sih? Aduh, menurut aku sih ada karena memang ya kita omongin sebelum di awal tuh untuk penjajakan selanjutnya tuh ada ngomongin kayak oke kita coba begini. Dan honestly dia tuh
kriteria gue banget Kak. Hmm. Gitu kan. Lu pernah gak sih ngerasa kayak lu tuh cocok dari kepala sampai kaki, dari sifatnya semuanya semuanya tuh cocok. Pernah ngerasain? Iya, pernah ngerasain. Pernah ya, kayak gitu ya. Terus Kayaknya juga pernah sih. dan orang tersebut ngebawa lu ke hal-hal baik. Banyak banget Iya, ngebawa iya. lu ke hal-hal yang baik gitu. Terus juga orangnya sportif. Gue nggak bilang yang dulu nggak sportif, cuman gue nggak suka ya. Ini buat kalian semua ya. Anda semua nih. Gini, kita boleh aja, menurut aku cowok tuh sah-sah aja sih, kayak misalkan kayak takut, bukan takut ya, bukan posesif juga, tapi kayak lebih worry kayak ceweknya kerja. Cuman maksud aku gini, kalau nggak izinin ceweknya kerja, minimal dikasih solusi dong. Betul. Gitu kan, atau ya bawel-bawel dikit wajar, kamu tuh pergi sama siapa, wajar itu. Iya, iya. Wajar banget gitu. Cuman maksudnya jangan ngekang pasangan tapi nggak ngasih solusi. Betul, gitu. betul, Apalagi gue betul. tipikalnya dari kecil tuh mandiri Kak. Betul. Gitu. Jadi gue ngerasa kayak gue udah mandiri, lu kenapa ngelarang gue gitu loh, dan nggak ngasih solusi. Tapi kalau gitu. beliau ngasih solusi. Sportif, jadi dia kayak banyak, misalkan kayak kamu tuh kan hobinya, misalkan kayak dia tahu gue suka nulis gitu, kamu tuh Iya. tulisan kamu tuh bagus, kenapa nggak begini, jadi dia ngarahin gue. Misalkan gue ini kan kayak nggak tahu arahnya kemana kan, Iya, cuman iya. gue tahu gue tuh bisa nulis, bisa nyanyi, dia arahin kenapa kamu nggak kayak gini, kenapa, jadi sehingga pikiran gue tuh tambah kebuka gitu loh. Iya. Jadi lebih open minded lagi. Nah itu yang gue, Biasanya kalau bisa nulis nyanyi bisa bikin lagu kan. Jadi sambil udah ada nyanyi. lagu, kenapa ada. mau digarap? Siap. Udah ada Cek lagunya, dulu lagunya. udah tak ada, kayak udah apa. ada. Balat atau ngebeat sih? Balat Lagu ya? galau lah udah pasti. Orang itu Oh, iya. terinspirasi dari masa lalu gitu. Ini temen saya galau-galau lagunya dangdut. Masa? Lucu dong. Lucu dong. Iya, jadi nggak galau dong. Bagus dong. Galau cuma sambil joget gimana sih? Jogetnya? Ya kenal lagu dangdut kebanyakan lagu galau kan? Iya gitu. Ya kayak gitu. Oke, setelah itu, nah berarti kamu sama yang itu kandas juga dong? Aku nggak bilang aku nggak bilang kandas ya, cuman gini loh, kalau jodoh nggak kemana, kalau Iya. nggak jodoh mau gimana. Di sini soalnya. Enggak, podcastnya di sini ngobrolnya. Ya gitu, kalau jodoh nggak kemana, kalau nggak jodoh mau gimana gitu ya, doain aja yang terbaik gitu kan. Amin, doain. Doain dong. Doain ya. Amin. Deh. Tengah amat. Oke, berarti kita flashback sedikit. Pada saat kamu berhubungan dengan 7 tahun itu termasuk hubungan toksik atau enggak? Menurut gua, Ya. menurut aku sih Oh, bisa begitu bener. belum. Dibilang toksik sebelum aku sampai ke Kristen tuh nggak toksik sama sekali Kak. Karena kita sering putus nyambung pun itu karena sikap kita Iya, berdua iya, yang oke. mungkin pada waktu itu belum bisa dewasa. Iya. Gitu, jadi nggak pernah putus. Udahlah, kamu tuh nggak mau ikut aku, udah mending kita putus. Nggak sama sekali. nggak kayak gitu ya. Tapi di akhir-akhir setelah gue ngikut dia, menurut gue agak toksik. Karena Karena kayak lebih, ya itu tadi, bukan ngekang ya. Jadi kayak dia kayak gue posesif. kerja ya agak sedikit posesif tapi nggak banget Iya. dan ya itu nggak ada effortnya gitu. Maksudnya kenapa harus gue sih yang kayak nanya, kita kapan nih kasih dokumen buat nikah, kenapa Iya, harus iya, gue betul. sih gitu loh, kenapa nggak dia gitu. Tapi pada saat itu mama juga setuju sama kamu kalau nikah Mamaku atau tuh enggak? sebenarnya dari awal udah ngomong boleh nikah tapi secara Islam, titik. Dia nggak ada koma, nggak bisa negosiasi Oh, lagi gitu. sama dia Ya gitu kalau saya loh. berarti ijab kabul dong. Iya, jadi waktu aku dibaptis kan aku jujur. Iya, Aku iya. tipikal orang yang jujur loh sama siapapun, apalagi sama pasangan udah pasti jujur gitu kan. Nah, jadi sama mamaku aku jujur, aku bilang, "Ma, aku udah begini-gini." Akhirnya mamaku berusaha tegar lah. Aku tahu loh maksudnya perasaannya Iya, gimana iya. gitu, anak Karena semata orang tua wayangnya. kan Iya, maksudnya yang ngelahirin. mengambil keputusan seberani itu gitu. Tapi akhirnya mau terima, dan untuk tahap menikah tuh aku nggak ngomong. Harusnya kan si mantanku ini dong yang ngomong. Iya, yang ngomong ke orang Iya, tua tante, kamu. aku mau ini kan si Firza udah begini, nggak ada. Belum Oh. ada sampai ke sini, makanya aku pikir, aduh, gimana ya? Iya ya. Masa aku yang bilang, sayang ayo dong kita temuin mama yuk gitu. Ayo Nggak. gitu. Nah, kalau Iya. aku gitu pasti Iya. langsung ke Iya, mami nanti gitu, maksudnya gitu. nggak ada kayak gitu. Jadi aku pikir kurang dewasa juga pada waktu itu ya. Ya semoga sekarang udah berubah lah gitu. Gitu, jangan punya ketawa dong. Nggak apa-apa, emang lucu sih. Iya, Makanya orang- dia ketawa mungkin. Cuman Lucu-lucu Oke, berarti ya. itu masuk ke dalam toksik ya. Di ending, in the ending. Endingnya gitu ya. Mm. Orang kan pengennya happy ending ya, cuma kalau memang Allah berkehendaknya. Iya, karena menurut aku kayaknya udah happy-nya di depan-depan gitu loh Kak, pada waktu awal-awal pacaran. Iya ya, ujung-ujungnya nyakitin. Kenapa sih laki-laki tuh demen nyakitin? Oke, bukan Tergantung nyakitin. Sebenarnya gini, kesakitan itu ada karena kitanya yang berekspektasi. betul. Iya kan? Bener kan? Nah, jadi bukan Sama salah kayak cowok. aku, ekspektasinya ketinggian. Jangan turunin. Turun dikit Ntar ya? sakit kalau jatuh. Betul, Ngejengkang betul. sakit loh.
Benar nggak? Ya tuh kejengkang lagi. Gimana gini dong ininya. Gitu. Oke. Berarti kalau kayak gitu, Toxic. pertanyaan apa lagi ya? Kan udah toxic tuh. Bukan, maksudnya gini, buat teman-teman di sana nih yang sedang Gimana? jalanin. Ada 1, 2, semua. Para subscriber atau para teman-teman Halo. yang lagi nonton. Tips Tips apa? triknya apa sih? Jangan bisa- tanya tips galau karena aku Bukan, nggak bukan. tahu. Maksudnya Bukan. bisa bertahan sehingga sampai 5 tahun itu loh. Dengan perbedaan agama? Dengan perbedaan. Tips apa ya? Bagus juga sih tips ini. Belum. Oh, belum. Kalau dibilang tips, aku nggak ada tips ya, karena aku juga ngejalanin itu seiring berjalan waktu aja, senyaman Oke. itu gitu. Even ada perbedaan dan Iya, agama iya. itu kan sensitif ya. Iya, Maksud iya. aku itu, iya kan, harusnya Tidak- itu tidak perlu diperdebatkan menjadi sebenarnya iya sih. menjadi acuan yang besar dalam satu hubungan kan gitu. Betul, Maksudnya betul, nggak perlu ambil waktu terlalu lama, harusnya udah bubar atau nggak memutuskan untuk nikah. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi kalau Karena dibilang sebenarnya kalau perbedaan itu kan kita di awal sebenarnya udah tahu nih. iya, nggak ada endingnya. Iya, Gitu kan. betul. Kalau lu siap ya lu ikut. Dan memang kan kebanyakan, setahu aku di Indonesia, yang ikut itu kebanyakan pihak ceweknya. Yang ikut. Iya, jarang yang cowok yang ikut. Pasti yang pindah itu gitu. ceweknya gitu. Even kita tahu di Indonesia tuh udah bisa aja sih sebenarnya nikah dengan perbedaan agama. iya. Ya, cuman Temen aku juga banyak yang perbedaan agama sih. nah, iya. Dan mereka kayak tuh sampai gitu. 23 tahun, sampai 20 tahun. Banyak pun yang masih- langgeng tuh banyak, Kak. Iya, iya. Apalagi misalkan kayak yang ikut sih. Misalkan aku ikut nih, kemarin jadi nikah, Iya. langgeng. Banyak. Banyak juga Nggak yang memang. harus maksudnya kayaknya dikit deh case yang udah pindah nggak jadi nikah, kayak gue bisa bilang cuman gue doang. Enggak sih, ada lah, pasti Ya, ada, ya. kita nggak tahu ya gitu. Gitu. Jadi kalau bilang tips nggak ada sih, jalanin Jadi aja. jalanin aja gitu aja. Mm-mm. Kalau untuk ngejaga. Tapi saranku gini sih, kalau ngejaga misalkan memang hubungan kali ya? iya udah tahu beda gitu. Tentuin dari masih dini gitu, kira-kira mau planningnya apa. Kalau misalkan cuma pacaran-pacaran doang ya udah jalanin aja. Tapi kalau misalkan mau serius ya harus di planning. Oh, gitu. gitu, Ini oke. gimana gitu kira-kira mau ada yang mengalahkah, dan memang harus ada yang ngalah, atau ya udah nikah dengan perbedaan benar. gitu kan. Tapi kembali lagi, kalau misalkan memang harus ada yang mengalah, jangan pernah ngambil keputusan untuk pindah agama itu karena paksaan atau karena diiming-imingin sesuatu dari pasangan. Karena di saat pasangan kalian itu ngelakuin satu kesalahan kecil aja, itu kecewanya bukan main. Iya, betul. Ibarat lo ngebarter barang nih, gue kasih lo iPhone 12. Iya. Tiba-tiba lo kasih gue iPhone 6. Sedih dong gue. Sedih. Oh Iya. gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Aku ngasih kamu rumah katanya. Rumah? Iya. Di mana? Di nggak usah jauh-jauh. Perik-perik juga kayaknya sih. Jadi kurang lebih gitu. Jadi jangan karena ada unsur paksaan atau karena diiming-imingi. Kalau memang misalkan apa sih kita sebut hidayah gitu kali ya. Iya, Ya pengalamannya mungkin beda-beda. Kayak aku beda. Kalau misalkan memang udah yakin dan untuk memilih untuk ikut si pasangan nggak masalah. Gitu kan, memang menurut aku itu pelajaran juga sih Kak waktu Betul, kita betul. ikut ke mereka gitu kan. Setelah semua jalan ini, Mhm. kamu nyesel gak sih? Nggak sama sekali. Di podcast sebelumnya juga gue bilang gue gak nyesel sama sekali. Malah gue berterima kasih sama dia. Oh gitu. Gitu. Kayak misalkan gue banyak belajar tuh soal bagaimana menghadapi sifat cowok. Mm-mm. Terus bagaimana bisa untuk Tapi kan padahal mendekatkan. cowok beda-beda lah sifatnya. Benar. Tapi salah satunya dia 6 tahun itu menurut gue Sudah mewakili sebagai laki-laki lah iya, ya? iya. Dan terus juga bagaimana mengambil hati orang tua dari pasangan, terus untuk bisa mendekatkan diri dengan orang tua pasangan gitu. Gimana kalau kita ada masalah nih, kita pecahin bareng-bareng gitu loh. Terus kalau dibilang nyesel soal karena gue pernah ikut agama dia, enggak juga. Karena di podcast sebelumnya pun udah gue jelasin banyak yang gue ambil pelajaran dari situ, seperti kayak cara gue dulu tuh, kalau dulu ya waktu gue sebelum pindah ke Kristen, gue doa itu basi banget Kak. Kayak cuman itu aja gitu loh. Itu gue ulang. Dan waktu gue ke Kristen itu kayak diajarin cara berdoa tuh kayak gini loh. Gimana kita cara kayak mengasihi sesama, terus kayak jadi seperti ada kasih di antara kita dengan orang lain. Itu gue dapetin waktu gue di Kristen gitu. Oh, Dan betul. itu nggak gue pungkiri, gue bawa yang baik-baik, gue bawa Betul, ke sekarang gitu. Dan gak ada salahnya menurut gue selama hal itu baik gitu. Oke, good. Jadi kalau lu tanya nyesel, Kayaknya dengan enggak. tegas gue bilang enggak. Soalnya kan 7 tahun itu lumayan panjang. Harusnya gue Yang rasa setahun 2 tahun aja galaunya tuh ya ampun luar iya ya, biasa. bener Kamu ya. 3 Tapi kalau gue boleh jujur, gue galauan yang galauan yang setelah itu ya? Iya. Iya. Karena memang Cocok poin kali ya. utamanya adalah mungkin cocok juga udah Iya. gitu kan. Dan gue nggak seimbang pernah juga. deket sama orang yang lebih dewasa dari gue gitu. Maksudnya even beda berapa tahun, biasanya gue tuh sepantaran terus kan. Gitu. Ya maksudnya kayak dulu juga paling yang satu sekolah sama Betul, yang betul. dulu juga kan paling beda setahun gitu loh. Nah sama yang ini jadi mungkin cara berpikirnya juga lebih dewasa dari gue dan menuntun gue ke hal-hal yang baik Oke. gitu. Sekarang paling aku cuma mau minta tanggapan. Kan kita suka ngeliat nih ada satu hubungan yang kayaknya tuh hubungannya banget tuh ya kalau bahasa wah, TikToknya. banget lah. Banget. Cuman tiba-tiba ya kayak kamu gini, tiba-tiba dia kandas juga. Nah, menurut Iya. kamu itu sebenarnya ada faktor apa sih?
Kalau kita bilang pernah nggak sih ngelihat Even sekalipun sama satu agama ya. Oh ini nggak usah bahas perbedaan ya. Perbedaan, ya. Pasti pernah lah ngelihat yang kayak hubungan kayak, ih kok dia romantis banget atau cowoknya kok royal banget, kok dia begini. Pasti pernah. Tapi lo sadari nggak sih sebenarnya di balik itu semua tuh ada ketidaksempurnaan. Gue contohin ya. Kita ngelihat orang kayak misalkan dia ulang tahun pacarnya dirayain yang mewah banget. Iya. Siapa tahu cowok itu tukang selingkuh, lo nggak tahu kan? Betul, iya. Jadi memang nggak ada yang sempurna di dunia ini gitu. Jadi syukuri aja apa yang lo udah dapet, pasangan yang udah kayak gitu lo dapet ya lo syukuri gitu loh. Jangan maksudnya kayak iri atau merasa kayak kurang beruntung, enggak. Udah dapet porsinya masing-masing. Gitu. Berarti sekarang lebih aware lah ya, maksudnya lebih membuka diri kalau untuk ketemu cowok yang Enggak, justru enggak. Gue enggak kasih celah sedikit pun untuk itu gitu. Belum bisa. Iya, tapi gue enggak bilang gue trauma atau kayak nutup hati gitu, enggak sih. Cuman gue enggak mau dulu untuk biarin ada orang yang nyakitin gue. Even kita sakit hati itu karena diri kita sendiri yang berekspektasi gitu loh. Beberapa hari lalu tuh jadi gue shock sih gitu. Maksudnya dulu waktu pas, jadi kan aku tuh bertahap Kak. Dari syahadatan lagi terus, dan dulu gue tuh jujur ya, maksudnya pakai baju tuh masih compang-camping kurang bahan gitu. Lo tau lah, lo sering lihat ya masih kayak gitu kan. Nah, gue rubah pelan-pelan, ketutup pelan-pelan. Dulu waktu dengan pakaian begitu, gue sadar sih maksudnya kalau kita berpenampilan nggak baik ya kita nggak track hal-hal yang nggak baik. Betul. Gitu. Jadi kayak ada yang juga yang deketin tuh cuman main-main doang, Cuma maksudnya pacaran gitu. Nah, sekarang jadi kayak orang-orang tertentu doang yang deketin, maksudnya memang benar-benar ngomonginnya ke nikah. Jadi pada waktu beberapa hari lalu gue kaget lah, ada yang nge-DM gue. Gue nggak mau sebutin siapa ya. Tapi ada di DM ya. Ada. Buat yang ngerasa. Lihat ini dia nge-DM gue tiba-tiba ngomong gini, Amanda boleh nggak saya ketemu sama kamu dinner atau makan siang? Ntar saya bawa anak saya udah punya ini. Terus yang gitu. pertama gue lakuin adalah gue cek itu akunnya bener fake atau tidak, atau enggak, ternyata asli ya gitu. Pertanyaan pertama gue adalah, kamu tahu aku dari mana? Bener dong. Iya betul. Ternyata dia bilang dia udah ngikutin gue dari 2017. Jadi dia udah ngeliat gue dari baju gue nggak bener, dari gue Islam, Kristen dan Islam lagi gitu loh. Tapi pada saat kamu pindah Kristen, kamu sempat expose nggak sih story di gereja Dimana? atau iya makanya orang bingung, kayak teman-teman gue yang di Kristen dan yang Islam juga kaget karena gue mendalami banget waktu itu, tiba-tiba bisa 360 derajat puter gitu loh. Soalnya yang aku kenal ini kan maksudnya baru, sudah udah berhijab gitu, udah bersyukur dong ketemunya yang sekarang, jangan yang dulu-dulu. Dihalalin secara Islam. Iya dong. Dihalalin ya. Iya kayak gitu. Terus balik ke yang DM tadi. Ya, dia tetap menawarkan sesuatu yang baik sih sebenarnya. Cuman menurut aku tuh agak awkward ya gitu tiba-tiba kayak gitu. Tapi bagus dia jujur. Iya, dia jujur gitu. Cuman makanya aku sadar kalau kita kasih hal-hal baik, berpenampilan baik, yang kita attract juga sesuatu yang baik gitu. Jadi walaupun kamu juga masih baru belajar kan. Belajar iya, aku nggak mau memungkiri, masih belajar. Makanya jangan berpatokan ke subjek, jangan berpatokan ke aku kalau ngelihat. Kadang kan kayak waktu di podcast yang lalu tuh Kak, mereka kayak suka lah sama apa yang aku sampaikan. Makanya aku selalu bilang jangan ngeliat subjek deh, ngeliat objek apa yang kita sampaikan gitu. Jangan nanti misalkan kayak mereka ngeliat aku lagi main di mana atau dengan penampilanku gimana, jadi kayak si Firza masih begini. Enggak, itu nggak benar gitu loh. Jangan sampai pikir kayak gitu. Lihat apa yang kita sampaikan. Semoga bermanfaat gitu. Betul. Sekarang berarti hal apa yang akan mau kamu lakukan ke depan setelah planning kamu? Aku sih sebenarnya tetap akan di kantor ya. Kalau di kantor itu yang usual seperti biasa wanita pada umumnya, kerja di kantor atau kamu ada sesuatu? Maksudnya karir atau kalau kerja sih kayaknya masih harus tetap Kak, karena aku punya orang tua yang harus aku ini kan. Jadi memang aku udah prinsip dari awal, misal even aku pun nikah, aku tetap mau biayain orang tua aku tuh dari aku sendiri. Aku nggak mau minta dong buat orang tua gue kalau udah nikah suaminya mampu gitu ya syukur-syukur kalau mampu dan bilang udah sayang kamu nggak usah kerja, aku aja yang ini ya. Cuman aku nggak mau aja gitu. Aku nggak suka nunjukin kelemahan di depan laki-laki gitu loh, even kalau galau kelihatan juga sih. Ya udah aku tetap kerja kalau gitu deh. Gitu, jadi kayak tetap harus tetap kerja, cuman mungkin ya misalkan kayak udah. Kamu kalau pendidikan sampai mana? Masih kuliah nih. Masih ngegantung, doain ya. Kalau kamu ngambil apa? Vkom. Vkom. Nggak tahu, lanjut ya. Nggak tahu. Komunikasi, makanya ngomongnya bisa nyambung kita. Karena kayak gini kan sebenarnya masih bisa sambung ke public speaking kan? Memang iya, public speaking, tapi aku ngambil ke IT sih. Jadi aku bisa ngehack hati orang. Bukan,
ngehack. Akhirnya keluar juga dia. Ngehack sistem. Akhirnya Ngehack sistem. diam aja sini kerucu. Ngehack sistem. Ngehack sistem. Oh, nge-hack sistem ya? Ya, bisa. Enggak, soalnya Iya. sekalipun, tapi memang cewek itu pada dasarnya suka nge-hack. Ngehack apa? Kamu waktu pacaran suka nge-hack handphone pacar nggak? Sama sekali nggak, privacy. Seriusan? Iya, aku tipikal, aku ceweknya nggak ribet. Kalau misalkan dia bilang gue nggak ada apa-apa, oke gue percaya. Oh, gitu. Atau gue pergi ke sini sama ini, ya udah, nggak yang pap dong, ini dong, itu dong, nggak. Aku nggak sama sekali gitu. Makanya aku heran, udah seenggak ribet ini tapi fail gitu loh, hubungannya fail gitu. Cuman ya udah. Itu bakal jadi ini nggak sih? Begitu next dapat lagi akan Misalkan nih ke depannya. akan sama seperti itu atau kamu akan pelajaran gue nih kayaknya gue harus lebih obsesif deh. Enggak, Gitu. enggak. Akan tetap seperti yang sama Iya, gitu. iya, karena aku ngerasa kayak Treatmentnya. nggak sehat aja kalau misalkan kita terlalu posesif. Jadi Gitu ya? kayak berasa mungkin dikekang gitu cowoknya kali ya. Iya. Nggak bisa ini. Masih ada ya guys. Kalau saya dapatnya Ada. yang Aku memang kayak terus ya. boleh tanya ke orangnya. Aku bukan tipikal yang posesif. Hah? Kok? Gitu lah. Oh, gitu. Aku bukan posesif tahu. Oh enggak ya? Enggak sama sekali. Untung sekali. Yang penting kasih kabar aja gitu kemana. Iya makanya gini, gitu. kita tuh suka ngelihat kayak ada pasangan ceweknya nih kayaknya nggak terlalu posesif, tapi kok cowoknya bisa nyanyain gitu. Nah itu kadang gue suka mikir gitu, kok bisa? Apa Iya karena sih. memang terlalu dikasih jeda akhirnya si cowok itu ada kesempatan di luar itu kan kita juga nggak tahu. Nggak tahu ya, makanya tadi gue bilang ya kenapa gue ngambil keputusan itu karena gue ngerasa udah nggak punya kapabilitas untuk ngertiin dia gitu loh. Kayak udah enough lah menurut gue, amdan lah. Tapi sempat ketahuan nggak? Maksudnya sempat nggak sekalipun dia selingkuh gitu? Yang 7 tahun ini, bukan yang setelah itu. Selingkuh. Pertanyaan saya seperti itu. Ini Nggak boleh mungkin dong dijawab. laki-laki nggak ada. Boleh bohong dikit gak sih? Nggak apa-apa. Bohong dikit boleh Nggak ya? apa-apa bohong yang dikit. Selingkuh nggak sih kayak? Oh gitu. berarti Tapi bohong. aku nggak tahu ya. Iya. Kamu tahu sih? Mungkin bohong. Udah Nggak. ngomong-ngomong kan Mungkin berarti- kalau menurut gue gini, selingkuh menurut gue adalah di saat dia udah jalan berdua ya gitu. Kalau masih kayak Kalau cuman sekedar chat doang Chat. atau telepon biasa. cemburu doang. sih cemburu. Menurut gue sebenarnya itu udah nggak bener ya Oke. dalam satu hubungan gitu, karena kan lu udah punya gue gitu loh. Ya Belum, nggak sih. Iya, maksudnya secara tidak langsung kan dia tuh menjalin hubungan dengan kita. Maksudnya apa? Kalau misalkan memang kita kurang, kenapa nggak ngomong di awal udahin gitu. Jadi kalau misalnya mau cari yang lain ya udah cari gitu loh. Oh gitu. Ya kan? Kenapa harus cheating Iya, di iya, belakang betul. kita gitu. Mungkin karena gini kan, kalau sebagai laki-laki nih ya, ya lu udah mau gue udah lama. Bosen ya, kayak Gimana ibarat ya caranya ya? Gitu kan gitu. Biasanya bosen, gitu. bosen. Bosen mungkin. ya memang laki-laki kayak gitu kali ya. Kalau yang masih muda iya, di bawah 30 ya. Oh gitu ya. Kalau Masih di 30 labil. kayak Kayak kakak Nggak udah tahu. tetap ya. Tahu juga Straight ya. to the point ya. langsung aja. Kayak lagi dagang produk loh. Iya benar, ajang mencari bakat benar. Kan bertanya aja kan. Maksudnya kita pengen tahu juga. Karena kita kalau melihat dari sisi wanita aja, kayaknya nggak fair. Nggak fair memang. Gitu. Makanya gue nggak bilang gue pacaran sama dia itu gue yang bener. Gue Ya, putusin dia karena dia betul, salah, betul. nggak. Memang gue yang udahlah gitu. Nah, sekarang lebih ke pasangan ya. Next, kamu mau pasangan seperti apa? Pasti selektif dong. Setelah Yang semua mau aja lah, terjadi. nggak usah banyak-banyak milih lah sekarang. Yang mau aja. Andri, ah. Aku tuh tahu gak sih, Kak, aku tuh sampai baru-baru ini sampai ngomong ke mamaku. Mungkin mamaku tahu ya, aku bercanda. Aku bilang gini, mamaku kan ikut salah satu pengajian gitu kan. Terus aku bilang, "Ma, udahlah cariin lah siapa yang mau gitu." Saking aku udah mikir, ya udah gue nikah mau ibadah gitu. Tapi akhirnya mamaku bilang, "Ya udah ntar dicariin." Tapi abis itu aku ketawa, haha gitu. Oh gitu. Ma? Pa? Aduh, kacau. Langsung loh. Jauh di sini. Di sini ya, gitu, Kak. Oh gitu. Berarti nggak neko-neko lah ya kalau sekarang. Kriteria. nyari. Mungkin kalau Tapi dulu gini waktu loh, masih kalau sebagai laki-laki nih ya, kalau ngelihat kamu yang berhijab, terus sekarang nggak tahu ya yang lain tiba-tiba ngeliat kamu lagi di mana dengan kamu yang nggak berhijab, dengan tampilan kamu yang kelihatannya agak wah kayaknya mewah banget nih. Gitu. Oke. Nah, kenapa? Banyak laki-laki yang ngedon loh biasa kayak gitu, ngelihat, aduh kayaknya Omongan ini temen gue pernah kasih tahu ke gue, tapi gue bilang enggak, gue biasa aja. biasa aja kan. Iya, ya kan orang yang lihat Iya, kita nggak betul, tahu betul, gitu betul. loh. Makanya kan Iya, dia sempat ngomong gitu temanku. Kita harus tahu dulu bener nggak nih apa karena cuman dia hanya untuk apa namanya cuma sekitar di luar doang, jalan-jalan doang atau segala macam. Kalau kamu memang sebenarnya emang sambil belajar juga kan? Iya, Berarti lagi belajar. kalaupun Tapi keluar makanya nggak masih pakai hijab main masih gitu, dan masih hijab masih buka tutup, kayak masih waktu kerja di Dari awal itu puncak.
Waktu tutup. waktu di kantor tuh belum pakai hijab. Jadi kayak kemarin aku dari kantor juga nggak pakai hijab. Oh, berarti pun sekarang kalau hijab pada saat momen podcast Momen aja. tertentu gitu dan Ketemu. memang masih enggak momen Tapi bagus podcast sih ketemu sama aku hijaban begitu terus ya. Amin, doain ya. Saya Iya makanya nggak janjian loh. Dia kali Nggak ada. dia punya cenayang deh kayak curiga deh. Feeling ya. good, like I should. Iya. Kalau gue tahu. Kamu juga nggak ada pikiran pakai baju ini kan? Maksudnya nggak? Enggak, aku nggak ada udah rencana udah planning. Aku tuh tipikal orang yang detail. Oh, berarti emang udah ada disiapin pakai baju ini. Udah. Kayak makanya kan aku selalu bawel kan. Ininya apa, skripnya apa. Aku Oh, selalu gitu, bawel karena gitu. memang aku orangnya detail, maksudnya harus tertata. Kayak contoh, misalkan besok pagi bangun nih, aku udah tahu apa yang mau aku kerjain. Oh gitu. Gitu tipikalnya. Berarti kamu bisa megang uang suami dong ya? Aku habisin. Nggak apa-apa sih. Kan laki kerja emang buat istri kan. Iya dong. Bisa, Iya dong. bisa. Saat ini ngomong Bisa. gitu. Doain aja biar lancar terus mau makan semua nih. Seneng banget ya ampun. Biasa mereka tuh senang kalau ngelihat ada yang Datang. cantik gitu. Jangan lihat cantik doang dong yang disampein tuh manfaat atau Nah. enggak, ntar yang sampein yang aneh-aneh. Walaupun jarang kan. Hah? Jarang. Jarang ya ada Jarang sih. apa ya? Narasumber cewek ya. Makanya berarti harus sering-sering panggil cewek biar rame. Reason kreatif ini nggak biasa terlalu banyak ya. Nggak bisa ya. Tapi actually aku pengen loh, maksudnya kayak punya podcast sendiri gitu. Tadi kan Ya, kakak kamu- tanya kan planning ke depan apa? Nah, iya, Selain iya. bekerja aku pengen kayak aku suka misalkan aku bisa jadi Host ya, Bukan untuk- jadi host. Bisa memotivasi orang. Oh, motivasi orang. Iya. Oh iya, berarti kamu kayak Mary Riana. Pengen gitu. Gitu ya. Makanya kenapa aku selalu kayak belajar. Gue tuh belum cukup baik gitu. Jadi kayak aku tiap hari tuh kayak belajar, baca buku, belajar, Kalau belajar, kamu belajar. pengen gitu. jadi baik dulu baru bisa apa namanya menginspirasi orang mau kapan? Karena nggak semua orang tuh nunggu Iya. baik dulu. Kan mereka belajar. Jadi dia mau kasih jalan gitu Kak, bikin podcast. Siap nggak sih? Siap. Tuh. Berarti ntar jadi hostnya ya gantian ya. Iya Gue yang dong, siap. gue yang interview lu ya. kapal ya. Enggak, dia aja sendiri. Oh. Kan di belakang layar aja kita. Supporting aja. Enggak jadi bintang tamu dong gantian. Oh, Aku iya. yang interview Bintang tamu. gitu. Berarti beda set nanti ya? Beda. Beda set. Maunya kamu aja kayak gimana aku nurut aja. Ya, weh biasa aja dong. Kok Penurut banget lagi. Aduh. Kacau. kamu kalau pacaran orangnya bucin gak sih? Kelihatannya? Coba kelihatannya gimana? Kelihatannya bucin gak? Kelihatannya ya. Tampang segini nih. Bocin dikit sih. Cuek sih bocin. Bocin dikit. No, ada yang bilang cuek, ada yang bilang bucin. Ada yang bilang galak. Aku jawab jujur ya, aku tuh bucin banget loh. Allahu Iya. Akbar. Mah. Kamar bikin mah tuh, Mah. Ntar Bucin kamu belum banget, jadi nih, bucin, ntar kalau jadi bucin baru. banget Kak aslinya Kak. Iya gitu parah, ya? iya. Nggak, sebenarnya kalau bucin apa kayak nemenin untuk kerja sih itu lebih positif. Jangan sampai bucin nemenin hal laki-laki yang Pokoknya gini, aku tipikalnya kalau udah punya sebenarnya kalau di Islam kan nggak dikasih, nggak ada pacaran-pacaran kan, Iya. taruh langsung nikah kan. Cuman ini kan karena yang lalu ya, Iya, jadi kita iya, bahas. betul. Kalau aku punya hubungan sama orang, lagi pacaran sama orang, aku bakal kasih yang terbaik dari diri aku, nemenin apa, sampai kadang makanannya aku masakin gitu. Kalau bisa Oke, pokoknya jangan sampai dia kekurangan deh gitu. Jadi udah kayak istri tapi belum ini aja. Tangan lu ya. Iya, Tepuk tangan kayak lu. Dia makanan- ngomong tepuk tangan, gua enggak tepuk tangan tadi. Tawa-tawa terus. Aku harus tahu makanan kesukaannya apa. Terus misalkan cumi ya? Ayam, ada ayam nggak? Enggak, buat gua cumi. Oh, iya, Buat gua gua. cumi. Ikan. Kayaknya ini murid bohongan nih, coba. Cumi, kan gua udah ini ikan. Neo, gue senengnya apa, Neo? Gue senengnya apa bisa kalau makan? Ikan. Oh, Bawang bawang goreng. goreng. Kemarin cumi dikasih Faiz aja gak gue makan. Makan dikit ya Faiz, sorry. Wah, aduh. itu enak tuh. Gampang kan bikinnya? Telur dadar pakai. Pakai bawang doang. Gampang Aduh, kan? bikin kari ayam aja aku bisa, masa itu nggak bisa sih. Benar. Aduh. Neo nih sepupu ntar lagi. Nggak, tapi kalau misal memang kamu kedepannya mau bikin sesuatu yang bermotivasi, berarti dari sekarang udah harus ada kontennya, planningnya. Pengen sih, Gitu. pengen ada Mereka yang harus ngarahin tahu, gitu. Mau bikin di mana juga jadi. Mau ya? Mau nggak sih kerja sama aku? Mau nggak? Tapi aku bawel loh. Oh nggak apa-apa, namanya juga cewek. Iya ya.
Tapi aku perhatian juga sih. Gitu. Jadi nggak usah. Mah. Kamar jadiin mah. Perhatian apa dulu? Maksudnya ya kayak kasih tahu yang baik-baik gitu loh. Iya, Kalau iya. sebagai teman. Kayaknya pembahasannya udah lengkap ya. Ada yang lain mungkin? Kamu mau nanya? Lu Ada nanya? yang mau nanya mungkin? Mumpung Ayo, masih di buat sini nih. teman-teman Soalnya yang aku mau baliknya nanya. jauh banget. Jauh. 10 menit. Bisa ya. Mau nanya Kak? Mau nanya Kak? Ada yang mau nanya? Akbar biasa suka nanya nih Akbar nih. Iya. Akbar nih kan paling pintar dia di sini. Oke. Tapi Apa tuh? dipecat kerjaannya. Lanjut. Gue penasaran sama perjalanan hubungan lu Mhm. yang kemarin beda agama. Mhm. Itu challenge-nya apa sih untuk hubungan lu? Ya, challenge selama Ada Oh. teman-teman lu suka ngomongin atau orang tua atau sekeliling lu. Waktu masih beda nih ya? ya, ada nggak challenge-nya selama 5 tahun itu, selama perbedaan itu? Ada dari mama pasti. Yang pertama dari keluarga. Oke, mereka Gitu terus. How you deal it with it gitu. Oh, deal with it. Oke. Kalau misalkan orang tua tuh pasti kan memang kasih tahu yang terbaik. Iya. Kembali lagi tapi semuanya keputusan di kita. Paling mama ngomong kayak gini. Udahlah beda agama ngapain sih diterusin. Iya, iya. Teman-teman pun sama kayak gitu. Kenapa maksudnya masih banyak loh cowok yang seiman sama lu tuh berhak dapet yang baik lah, yang terbaik gitu. Nggak harus lo yang mengalah untuk bisa ikut dia. Omongannya Ya, betul, seperti betul. itu. Nah, gimana cara aku deal with it gitu? Aku tipikalnya sih agak batu sih orangnya. Jadi maksudnya kalau aku ngerasa yakin hal itu untuk aku ambil, ya udah aku take it. Dan menurut kamu itu benar? Iya, iya. Kamu ambil Dan ya? orangnya penasaran. Jadi kalau belum ngerasain, belum ngeh gitu loh. Oh, gitu. Lu pernah gak sih ketemu orang yang mesti ngerasain? Maksudnya bukan orang yang dirasain. Bukan, lebih pengen tahu aja sih. Iya, jadi misalkan lu bilang, Ini sedang Firza ini minumannya sedang enak loh. dilakukan. Misalkan lu bilang, Firza ini minumannya enak loh. Belum tentu menurut gue enak. Gue mesti Iya, cicipin iya. dulu gitu Bebek loh. nih enak sebenarnya loh. Nah ya kan, gue belum tahu. Iya betul, coba Iya. dulu nih. Jadi gitu, jadi kalau dibilang gimana gue berdeal dengan hal itu atau berdamai dengan hal itu ya karena kembali gue nggak percaya. Maksudnya Iya, betul. mesti gue yang ngerasain dulu gitu. Diskon bohong. Gimana Mas Akbar bohong. udah sesuai Kalau aja bayar jawabannya? lagi. Challenge-nya pasti tetap dari orang terdekat. Pasti. Oh, gitu, Karena challenge-nya. kalau perbedaan agama itu kan dari ya mungkin dari orang tuanya. Orang tuanya dia pun mungkin bisa jadi waktu itu dan dia tuh sempat udah dijodohin gitu loh, Kak. Oh dia? Iya. Si cowok ini? Heeh. Sama Jadi orang gini, tuanya? jadi gini. Sorry. Di suku kita kan orang Medan. Iya. Mamanya orang Medan, mamaku orang Medan. Jadi kita boleh nikah kayak sama sepupu gitu. Pernah denger gak sih? Iya, pariban gitu. Nah, dia itu udah dijodohin sama adik sepupunya. Oke. Tapi memang kembali lagi dua anak ini nggak mau nih, merekanya nggak mau karena ngerasa kayak masih gimana sih abang sepupu sama adik sepupu nikah Iya, iya, udah biasa betul. main bareng gitu kan. Ah. Akhirnya dia nggak mau, mungkin juga nggak enakan sama gua kali ya, nggak jadi gitu. Dan adik sepupunya udah duluan nikah, gue nggak nikah sama dia. Oh gitu. Gitu. Enggak, memang jagoan tuh datangnya terakhir. Terakhir ya, selalu Mama datang suka- terakhir ya. Mami kamu mungkin ada perasaan tadi juga bisa nemu nih bentar lagi gitu. Iya kali. Ya. Iya kali. Kayaknya sih Thanos nongol tiba-tiba ya, kayak gitu. Thanos tiba-tiba nemu ngancurin ini populasi. Iya. Udah habis tuh filmnya habis. Habis. Udah nggak ada lagi pertanyaan lagi? Udah sesuai. Mas Oke. Akbar jawabannya. Kamu punya ini nggak pesan-pesan buat teman-teman yang lagi ngejalanin? Em, Atau ya itu mungkin tadi ya kalau misalnya Sedikit ya. udah tahu beda, tentuin dari sekarang, Dari sekarang. atau bubarkan. Bubarkan Gitu. aja gitu. Paling gini, aku mau kasih pesan, misalkan kalian lagi mau ambil keputusan, nih keputusan apa aja ya? Kalau aku kan memang betul. agama paling dominannya gitu. Mau ambil keputusan apapun, thinking twice. Jangan maksudnya apa? Lu setuju nggak? Umur itu nggak patokan orang dewasa. Betul. Gitu. Jadi kalau mau ambil keputusan, bener kan? Umur itu nggak patokan. Jadi kalau mau ambil keputusan tuh pikir lagi deh, gitu dampaknya apa. Kira-kira kalau gue ambil keputusan ini resikonya apa? Lu harus siap gitu, take a risk gitu. Kalau misalnya memang nggak siap, ya udah pikir lagi, jangan sampai ngelangkah sejauh. Gue nggak bilang jangan sampai kayak gue gitu Oh, nggak, betul, karena memang gue dari awal tuh udah tahu resikonya bakal seperti ini Betul, gitu loh betul, ya kan. Jadi ya kalau mau ambil keputusan harus hati-hati, harus pilah-pilah dulu, pikir-pikir lagi dulu. Dan misalkan keputusan itu sesuai sama ekspektasi, ya udah. Ya terus kan. Bagus lanjutkan, kan? Kalau bagus. misalkan memang enggak, lu bisa belajar dari situ. Betul. Gitu sih. Kamu tuh bisa ngelihat laki-laki sekarang tuh dari apanya? Maksudnya ngenal laki-laki gitu. Sifatnya maksudnya- segala macam atau Gimana?
bisa sekarang kan. Misalkan gue ketemu sama lu nih, misal Aduh, nah. langsung lagi. Enggak, gue Gimana seneng ya? contoh langsung gitu, jadi gue paham. Biar tahu aku karakter tuh, lu gimana? Butuh berapa lama biasanya? Gue orangnya aware sih, jadi Aware tuh orang maksudnya? aware peka. Oke. Gue sekali misalkan dikasih waktu bentar aja, gue tahu tuh orang suka sama gue. Atau misalkan dia orangnya gimana, gue tahu. Oh gitu. Dari misalkan Khawatir ya, takutnya kan mengganggu awalnya. enggak. Ternyata Jadi nggak gini mengganggu, maksudnya gimana gitu. cara gue ngenalin cowok kali ya? Ya, mengenai Kayak cowok. karakter. Secara aja deh, secara general aja deh. Untuk wanita yang Misalkan pernah gagal. dia baik atau Ukuran, enggak gitu. ya ukuran cewek yang pernah gagal melihat laki-laki sekarang seperti apa? Selektif banget pasti. Iya, Kak. selektif. Pasti. Ya pasti gue ngelihat sekarang ya, kalau dulu kan masih ABG tuh kayak harus ganteng Ya, dulu dulu. harus Neo aman, ya sekarang harus aman. harus ada duitnya dulu. Oke, mungkin kan gua harus aman, mobil oke. mungkin dulu kayak gitu, tapi kalau Mobil sekarang kayak gedean. lebih pasti satu seiman lah. Oke. Udah pasti ya, udah pasti tuh nggak bisa di Guys, seiman ya. seiman. Oh, apa sih? Terus terus yang kedua taat ibadah lah, ya kan, itu udah masuk seiman ya. Seiman dong, udah sih. Terus Memang sih ada juga baik yang- dan ada juga omongannya yang bisa enggak. dipegang. Ada yang seiman tapi juga memang ibadahnya mungkin karena sibuk. Iya, Ada belum yang tentu kayak yang gitu. seiman itu rajin ibadah loh. Betul. Entah sibuk atau entah dia. Karena kata mamaku gini, malas Kak. gitu. Cari yang taat ibadah, yang lain tuh bisa menyusul. Betul. Gitu. Sama kayak lu nyari istri gitu juga. Kalau yang lain-lainnya tuh bisa dipoles pelan-pelan lah. Tapi Belum kalau ini taatan aja. itu susah gitu loh. Tinggal ibadah barengnya aja belum. Belum ya. Iya. Berdoa lah. Penontonnya pada kesel, kasihan. Gitu sih paling. Ada lagi pertanyaan? Itu aja ya. Ah. Oke, baik. Terima kasih udah mampir ke Sama-sama, aku podcast juga makasih, Kak. Apa ya istilahnya, aku tuh sebenarnya kan bukan podcast yang harus yang banyak yang nonton. Tapi paling enggak aku cuman pengen ngasih tahu ke teman-teman Sharing. semua, sharing teman-teman semua bahwa ada loh kasus yang seperti ini, ya kalian harus belajar dari itu. Iya, case-nya langka. Case-nya betul. Langka ya. Kak, ya kalau nggak case boleh kredit sih. Case. Hah? Case. Ini case. Oh, kasus. Iya, Tadi case. oh case. Ya kalau nggak ada case gimana? Akbar ngerti, makanya dia ketawa. Dia paling kencang Nama ketawanya. Akbar paling sebut, gile Akbar. Thank you ya, Za. Ya, makasih Kak. Udah mampir. Sering-sering undang. Iya, Ya. kan nanti kan kamu yang bakal ngundang nanti. Oh iya benar. Aku produce aja di belakang. Oke. Ntar aku tagih nih beneran. Oke ya. Sampai jumpa teman-teman. Terima Sampai kasih. ketemu. Terima kasih. Kru. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.